Di pertemuan kali ini, di video kali ini saya cuma mau sharing pengalaman saya bisa masuk di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia beberapa tahun yang lalu, ya. Eh, yang saya lihat bahwa tren siswa-siswa yang ngerjain soal untuk SPMB, ya, di sini SPMB sama SNMPTN ya namanya, atau ada ujian SIMAK ya, SIMAK untuk salah satu perguruan tinggi. Kebanyakan siswa itu kita ini takut ya, apalagi kan teman-teman yang misalkan dari sekolah yang berbasis Cambridge atau yang bukan kurikulum nasional ya, ya kan. Pastinya kalau pengen nyoba sekolah negeri mungkin atau di PTN negeri mungkin harus melampauin tiga ini ya, mungkin ada namanya SPMB, SNPTN, SIMAK atau beberapa tes yang sudah atau seleksi masuk yang sudah diamanatkan sama universitasnya. Yang saya ingin sampaikan adalah nggak perlu takut ya dengan soal-soal yang diberikan, apalagi untuk mata pelajaran kimia. Setahu saya kimia ini nggak begitu sulit untuk dapat nilai yang baik dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Saya nggak bilang kalau kimia itu mudah, saya nggak bilang kalau kimia itu sulit, cuman kimia ini yang saya lihat adalah semacam perpaduan antara hitungan, ya kan, hitung-hitungan atau matematiknya dengan analisa, sama ya sedikit ingatan deh atau memori gitu. Jadi kalau teman-teman bisa memadukan, bisa menghitung cepat, terus analisanya bagus, memorinya atau hafalannya oke, ya saya rasa sih nggak ada masalah ya untuk pelajaran kimia ya, pasti nilainya bagus. Untuk di beberapa topik yang di seleksi masuk perguruan tinggi ini, biasanya ada beberapa topik yaitu yang paling saya lihat trennya yang paling banyak itu adalah stoikiometri. Ya, ini semacam hitungan tentang misalnya mereka nanya berapa massa atom relatif gitu ya, atom relatif atau massa molekul relatif gitu dari satu perhitungan gitu ya. Terus di sini biasanya mereka akan juga mengakses konsep mol. Jadi biasanya kan mol itu teman-teman tahu kan, mol itu bisa didapat dari massa dibagi AR atau massa dibagi MR, ya kan, molekular relatif. Atau juga bisa mol kan, mol itu juga bisa dihitung dari konsentrasi, ya kan, kali volume, ya kan, konsentrasi dalam molar, volume itu dalam liter atau dm cube, ya kan. Nah, bisa juga mol itu bisa juga didapat dari volume, ya kan? Volume dalam STP, ya kan? Atau RTP itu biasanya mol dikali 24 misalkan. Kalau yang STP mungkin bukan 24 tapi 22. Ya kan? 22,4 dm cube per mol gitu kan. Nah, volume itu juga bisa, jadi konsepnya banyak. Dari mol itu juga kamu bisa dapat jumlah atom atau jumlah partikel gitu kan. Jadi jumlah partikel, banyaknya satu partikel itu mungkin bisa dihitung dari berapa banyak mol dikali Avogadro konstanta. Ya kan? Jadi ya banyak sih cara untuk mencari mol. Jadi dengan begitu banyaknya cara untuk mencari mol itu berarti banyak pilihan banyak pilihan
opsi si soalnya gitu. Nah, yang lain itu hukum gas biasanya kan. Jadi di sini ada juga hukum gas yang hukum umum yang ditanya sama si yang buat soal. Nah, nggak usah takut ya. Untuk topik ini relatif simple. Bahkan sebenarnya konsep mol ini juga bisa diaplikasikan ke perhitungan redox, ya kan, atau elektrokimia atau elektrolisis, ya kan. Ingat aja kan, mol itu kalau untuk di topik ini kan mungkin teman-teman ingat bahwa mol itu bisa dihubungkan sama jumlah elektron yang melintas di dalam proses elektrolisis, ya kan. Cara cepatnya adalah mol, ya kan, dikali elektron. Berapa sih jumlah elektron yang melintas ya, waktu dari anoda ke katoda gitu kan? Kan anoda ke katoda. Jadi sumber elektron dari anoda yang ditangkap sama si katoda. Jadi hitungnya gini aja, simpel aja, mol kali elektron sama dengan arus dikali waktu dibagi 96.500. Simpel aja. Jadi banyak sih pilihan konsep yang akan ditanya sama si yang buat soal, ya kan? Gampang-gampang. Jadi dari sini kita bisa lihat lagi bahwa dari mol ini kita bisa dapat ini data berapa sih atomik relatif dari si atom itu gitu. Nah, jadi itu pertama. Yang paling sering kalau yang saya baca. Yang lain itu contohnya itu konsep atom ya, struktur atom. Ini juga agak-agak banyak ya. Struktur atom itu mereka biasanya nanyanya perkembangan teori atom ya kan, perkembangan teori atom. Sorry ya, tulisannya agak-agak sedikit ini. Maaf, mohon dimaafkan. Terus ada juga konfigurasi elektron, ya kan? Biasanya kan misalkan natrium misalkan 11. Nah, ini kan teman-teman ingat kan 281. Mereka juga bisa tulis aja gitu, bisa nanya gitu. Sama aja kan kalau seperti ini saya tulis. Nah, dari sini kan kelihatan berapa natrium itu terletak di periode berapa, golongan berapa kan. Biasanya kan periode itu kan berapa banyak kulitnya kan. Ini kan kulit pertama, kulit kedua, kulit tiga, berarti dia di periode 3. Grupnya ya udah lihat aja yang paling luar, berapa elektron terluar. 1 kan, berarti di golongan 1A gitu. Contohnya misalkan lagi misalkan aluminium gitu kan, aluminium 13 gitu kan, nomor atomnya. Ya udah tinggal ditulis 283. Ya kan, berarti tinggal 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S, 2, 3 P, 1. Berarti ada kulit 3, ada kulit terakhirnya kan 3 ya. Tapi kita punya orbital P, jadi ada 1 elektron yang di luar. Makanya si 1 elektron ini ikatannya dengan si nukleus si Al ini jadi lebih lemah. Sehingga kalau dia lemah kan mudah diputus ya. Kalau mudah diputus berarti energi ionisasinya semakin kecil gitu ya. Jadi makanya banyak sih dari struktur atom ini bisa merentet kemana-mana itu pertanyaannya. Jadi misalkan ditanya mana sih yang lebih besar energi ionisasi antara misalkan Mg sama Al gitu kan? Ya yang jelas-jelas jawabannya adalah Mg. Walaupun nomor atomnya si Mg itu 12 dan nomor atomnya si Al 13, tapi kan Mg kan cuman dia punya gini, 2P6 ya kan, 3S2. Jadi dia punya 2. Sementara di sini ada P1. Ya, nanti satu elektron ini lebih kurang tertarik ke nukleus. Makanya dia jadinya lebih lemah. Makanya energi untuk ngelepas elektron di sini itu lebih sedikit, lebih rendah gitu daripada di sini. Makanya di sini lebih kuat energi ionisasinya. Terus yang lain misalkan ya kan, dari sini dia minta kalian untuk berapa sih konfigurasi elektron Na positif gitu ya. Ya udah tinggal dilepas aja nih 1 elektron ya. Jadinya 28 gitu kan, karena dia plus 1. Nah, dari plus ini apa? Nah, plus ini sebenarnya bisa digolongkan jadi biloxnya.
gitu kan. Nah, di video sebelumnya saya bahas kalau misalkan ada dua atom berikatan dalam satu ikatan kovalen, di mana salah satu atomnya lebih elektronegatif daripada yang lain, makanya hasilnya bilox yang lebih elektronegatif itu lebih negatif. Contoh, gampangnya gini, misalkan NaF, ya kan? Nah, NaF atau nah ini kan di sini kan jelas bahwa F itu lebih elektronegatif pada Na. Nah, berarti di sini biloxnya ini lebih negatif. Lebih negatif. Yang ini lebih positif. Ini kan lebih positif. Soalnya dia logam. Logam itu pasti punya keelektronegatifan yang paling rendah. Gitu kan. Nah, banyak sih. Dari sini juga kita bisa pelajarin bilangan kuantum S, P, D gitu kan. F ya kan. Dari situ berapa sih bilangan kuantum si S-nya, berapa sih bilangan kuantum si P-nya, D-nya berapa, F-nya berapa. Nanti dari situ banyak yang bisa dieksplorasi, ya kan? Apa ya? Kebanyakan sih siswa yang agak-agak nervous itu yang di sini nih, yang misalkan dikasih tahu berapa, ya kan? Ini itu apa gitu. Jadi misalkan jumlah elektron orbital di sini berapa gitu. Nah, misalkan contohnya bilangan kuantum, ya kan? Misalkan saya bahas sedikit deh supaya jelas, ya kan? Misalkan bilangan kuantum, saya bilangan kuantum zirconium, oke, zirconium 40, oke. Sebutkan bilangan kuantum N, L, M, dan S-nya, gitu kan? Karena bilangan kuantum N berapa, bilangan kuantum L-nya berapa, ya kan? Bilangan kuantum M-nya berapa, dan S-nya berapa. Nah, ini kan bisa kelihatan. Dari sini kan bisa kelihatan bahwa si cara nyarinya tuh cepet aja gitu. Cuman ngelihat aja, kita ngelihat aja bahwa zirconium 40 itu kan dekatnya sama si krypton. Krypton ini kan 36, ya kan? Nah, dari sini kan ini kan heran, nenek, Ari, keriting sekali rambutnya gitu. Cara-cara ya kalian mungkin punya alternatif lain ya untuk ingatnya. 2, 10, 18, 36. Di sini 54, ini 86. Itu cara saya ingatnya. Nah, ini kan 40 nih. 40 kan dekat sama 36 kan? Udah langsung dipotong aja nih. Gitu ya. Ini oke, di sini 2, berarti 2S nanti, di sini 3S, 4S, 5S. Langsung dipotong aja nih. Berarti langsung 5S 2, udah 36 tambah 2 38, berarti sisanya kan 2 ya. Berarti langsung kita punya 4D. 4D2 kan? Nah, di sini kan ada D ya. Berarti ada di sini N-nya itu 4. Gitu. Oke. Nah, karena dia S, P, D, F. Nah, ini kan 012 ya. Sini 012. Ya, oke. Berarti di sini 2. L-nya 2. Ya kan? Nah, terus apa? Kan itu D itu, ini kan D ya. D itu kan ada 5 ya. Ini ya. Berarti minus 2, minus 1, 0, 1, sama 2. Oke, untuk nentuin si M-nya, berarti kita buat 1 di sini nih. 1, sorry, ini warnanya kurang terang. 1, 2, gitu ya. Nah, berarti dia minus 1 ya. Karena yang terakhir kita ketemu itu minus 1. Berarti sini tulis minus 1. Nah, untuk S itu kan spin itu berarti kan dia yang ada atas itu berarti plus setengah. Kalau spinnya ke bawah kayak gini nih minus setengah nih. Nah, ini kebetulan perhentian terakhir, cailah perhentian terakhir ya kan, perhentian terakhirnya si ini kan ke atas nih. Nah, berarti dia plus setengah. Nah, setengah. Nah, gampang ya. Nah, gitu-gitu. Jadi nggak begitu susah sih kalau misalkan kita ngerti cara nyarinya gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau mau bahas lagi sekali lagi ini namanya bilangan kuantum utama ya kan. Nah, ini ya lihat aja berapa ya kan dia menunjukkan tingkat energi kulitnya gitu. Nah, bilangan kuantum utama ini nggak boleh 0. Ini syaratnya N-nya nggak boleh 0. Ya kan? Memang nggak ada kan 0S2 gitu kan. Yang awalnya kan cuma 1S2 gitu ya. Terus bilangan kuantum azimut ini L-nya, ini azimut namanya. Tapi saya nggak sebutin azimut. Azimut ini bentuk orbital. Ini bicara tentang bentuk orbital.
ya kan? Bentuk orbitalnya apa, gitu kan? Nah, kalau dia S itu 0, ya kan? P itu L-nya 1, D itu L-nya 2, F itu L-nya 3, gitu. Ya kan? Nah, ini dia yang azimut. Terus magnetik itu tinggal lihat aja gitu, berapa dia kalau di D, berarti kan dia 2 nih, berarti dari -2 ke +2. Kalau dia F dari -3 ke +3. Kalau dia P dari +1 ke -1. Sorry, -1. Sorry. Ini -1 jadi +1. Gitu. Ya kan? Nah, gampang-gampang aja. Jadi, terus spin tadi ini tinggal ngelihat aja kalau dia atas, bawah, berarti dia plus setengah, bawahnya minus setengah. Jadi ingat aja, simpel-simpel aja. Jadi kimia itu nggak terlalu susah ya. Nah, di video lain saya akan bahas lagi beberapa topik yang sering jadi favorit pertanyaan di seleksi-seleksi masuk perguruan tinggi. Oke, sekian dulu ya. Thank you.